Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anakku sekalian. Semoga kalian saat ini semuanya dalam keadaan sehat ya, senantiasa menjaga kesehatan ya. Di masa pandemi ini jangan lupa mengikuti protokol kesehatan COVID-19 ya, senantiasa menggunakan masker jika keluar rumah, menjauhi kerumunan dan menjaga jarak. Dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Sering berolahraga yang teratur ya, dan istirahat yang cukup juga, makanan yang eh, baik, pola makannya diatur, eh, dan jangan lupa berdoa. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka tentunya ya, belajar di sekolah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang minggu lalu ya. Pada saat ini kita akan melanjutkan mata pelajaran bahasa Sunda ini, bab 4 tentang kabengharan pakeman basa ya, dan saat ini adalah memasuki pertemuan yang kedua. Kalian bisa menyiapkan buku catatannya ya, dan buku Simpai Bahasa Sundanya halaman 57. Silahkan dibuka. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panyungsi basa ya. Kita mulai dengan perkara pakeman basa ya. Di sini kalau di dalam bahasa Indonesia, pakeman basa itu disebutnya dengan ungkapan kata ya, atau idiom. Pakeman basa ini merupakan eh, kalimat ya, atau kata-kata yang khusus ya, mandiri, dan bentuk kalimatnya ini sudah tetap, sudah sudah dibatasi dan tidak boleh dirubah, baik itu dirubah isinya maupun ejaannya ya. Tempatnya juga bentuk halus dan kasarnya juga tidak boleh dirubah. Jadi arti daripada yang dikandungnya ini merupakan arti yang eh, arti pinjaman ya, kalau dalam bahasa Sunda siloka kuning hirup manusia, yang tidak bisa diartikan secara langsung menurut arti tata bahasa ataupun arti yang terkandung dalam unsur-unsurnya ya. Baik, kita akan eh, apa mencoba mendalami ya, mengenai materi pakeman bahasa ini ya. Kita lanjut. Ciri-cirinya bagaimana pakeman bahasa ini ya? Di antaranya kalau melihat dari tadi tulisan di atas, maka pertama, cirinya itu ungkara bahasa ini khusus deh dan mandiri, yang digunakan untuk membedakan masyarakat suatu tempat dengan masyarakat tempat yang lainnya. Jadi bahasanya itu antara satu tempat dengan tempat lain, kalau dia berbicara itu ada yang khusus gitu. Jadi sesuai dengan daerah-daerahnya masing-masing. Seperti kita misalnya di Bekasi, tentu saja mungkin akan berbeda dengan di daerah Depok ya, di daerah Tangerang, daerah Karawang dan lain sebagainya begitu ya. Misalkan seperti di Bekasi kita danta gitu ya, atau dan lain-lainnya kalau di bahasa Bekasi ini. Kalau di sini misalkan yang di pertama itu adalah yang eh, bahasa Kuningan, misalnya di sini teoh ya. Di sini teoh itu artinya handap atau bawah gitu ya. Kalau di Bogor itu ompod ya. Ompod itu ciunan atau borongan apa eh, apa penakut begitu. Nah, ini ciri-cirinya salah satunya adalah membedakan salah satu masyarakat di satu tempat dengan masyarakat lainnya. Nah, itu salah satunya itu ya, pakeman bahasanya itu. Lalu yang selanjutnya itu bentuk kalimatnya itu apa tidak bisa dirubah ya. Jadi kalau misalkan dari kalimatnya gitu ya, nanti akan
berikan contohnya selanjutnya begitu. Kemudian yang ketiga, susunan kata-katanya juga tidak dirubah ya. Lalu kata-katanya juga tidak bisa diganti ya, atau misalnya yang tadinya kasar dibuat dihaluskan, itu tidak bisa ya dalam pakeman bahasa ini. Lalu yang kelima, arti yang dikandungnya itu merupakan arti pinjaman gitu, bukan yang sebenarnya begitu. Nah, contohnya misalnya, wah haji etamah ngepel pisan ya. Wah haji etamah ngepel pisan. Ngepel itu artinya eh, eh, apa namanya? Mengepalkan tangan. Tapi kalau dikatakan di sini, oh wah haji itu mah ngepel, mengepalkan, artinya itu pelit gitu ya. Nah, itu contoh bahasa pinjaman atau pinjamannya ya. Lalu yang keenam, arti yang dikandungnya merupakan perbandingan si lokal kuning hirup ya. Nanti ada contohnya. Yang ketujuh, arti yang dikandungnya tidak bisa diartikan ya seutuhnya menurut arti tata bahasa ya. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ada rupa-rupa pakeman bahasa. Pertama adalah babasaan ya, babasan. Babasan itu adalah eh, kata-kata ya, atau kalimat kumpulan kata-kata ya yang mengandung arti pinjaman atau hiasan. Nah, babasan ini tidak bisa dirubah, dikurangi atau dilebihin atau dihaluskan. Contohnya apa? Misal kalau dalam bahasa Sunda tuh ya ada hampang birit. Nah, itu artinya itu gampang disuruh babari titah ya. Lalu gede hulu, itu bukan, hulu itu kan kepala nih. Gede itu besar, bukan kepalanya yang besar, tetapi itu merupakan artinya orang yang sombong ya. Itu babasannya itu, orang yang sombong itu disebut gede hulu ya, besar kepala kalau bahasa Indonesia. Kemudian buntut kasiran ya, buntut kasiran itu pelit ya, medit, koret ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah paribasa ya. Macam-macam pakeman bahasa yang kedua adalah paribasa ya. Kalian bisa lihat di halaman 57, silahkan dibuka bukunya. Itu merupakan ya ungkara basa winangun kalimah anu ngandung hati babandingan minangka siloka lakun hirup manusia. Eusi paribasana bisa mangrupa paribasa wara luang, pangjerung laku alus jeung panyara melampah. Nah, ini eh, mengandung arti perbandingan ya, mengandung arti perbandingan. Contohnya adat kakurungku iga ya. Jadi perilakunya itu sudah mendarah daging, tidak bisa dirubah gitu ya, itu tabiatnya susah dibuangnya. Lalu anjing ngagogogan kalong, contohnya anjing kalong itu kelelawar ya, ada anjing yang menggonggong kelelawar, jadi artinya menginginkan sesuatu yang mustahil didapatkan ya, jadi mika hayang nupa mohalan bisa laksana begitu. Kemudian gini pikir belang baya. Nah, ini ingin selalu mencelakakan orang lain, jadi hatinya itu gimana gitu, selalu saja punya eh, keinginan yang jelek begitu ya, kurang baik. Lalu yang ketiga, rakitan lancip adalah susunan kecap atau ungkara kalimah yang diartikan tidak sejelasnya, tapi oleh kebiasaan dasar kalantipan gitu ya. Di sini contohnya, nyai panggedeankeun kompor, artinya neng tolong kompornya digedein. Nah, ini kan bukan kompornya dibikin gede, tetapi apinya yang dibikin besar. Jadi yang dibesarkan itu apinya. Kemudian jang pangmegatkeun sado kosong gitu ya. Kalau di sini nak tolong ada delman delman yang kosong di stop gitu. Itu bukan delmannya yang kosong, tidak ada kusirnya, tidak ada kudanya, bukan, tapi maksudnya tidak ada penumpangnya. Kemudian yang keempat, cacandraan. Apa itu cacandraan? Itu cacandraan itu nyaeta panataan karena pasipatan tempat anu dibalibirkeun, diucapkan ku karuhun urang jauh sampai kejadian caritaan karuhun nu ngagambarkeun kaya negara jaga. Nah, jadi ceritaan orang dulu ya, orang dulu, zaman dulu ya, ketika mengatakan bahwa oh nanti negara tuh akan seperti ini, itu baik itu yang menggembirakan maupun yang
menyusahkan. Nah, ini contohnya ya, Bandung heurin ku tangtung, artinya Bandung padat penduduknya. Ternyata benar sekarang padat penduduknya. Terus Sumedang ngarang-rangan ya, ngarang-rangan. Kering. Ngarang-rangan tuh kering ya, pohonnya kering. Jadi Sumedang pernah dipimpin oleh yang bukan asli orang Sumedang. Kemudian yang kelima adalah Chandra Sangkala ya, adalah kawaruh. Kawaruh itu pengetahuan mengenai tahun kejadian perkara yang apa, menggunakan tahun Saka. Nah, di sini ini runtuyan ilahatnya dibalikan bedana tahun Saka jeung Masehi nyaeta 78. Jadi tahun Saka dan Masehi itu ya bedanya 78 tahun. Misalkan apa, berdirinya kerajaan Pajajaran itu tahun 1255 tahun Saka. Nah, ditambah 78, maka ternyata setelah dihitung ya, kerajaan Pajajaran itu tahun 1333 Masehi. Begitu di dalam apa, riwayat di sini. Lalu yang keenam adalah Uga, adalah sabangsa ramalan ya, itu menuju negara, apa, mundurnya keadaan negara ya, di situ diceritakan seperti itu. Oh, mohon maaf, tadi yang Bapak jelaskan ternyata nomor 6 ya. Jadi yang ramalan ini yang nomor 6, sedangkan yang nomor 5 tadi adalah eh, pengetahuan mengenai tahun kejadian perkara. Nomor 6 dilanjut ya, contohnya Sunda Nanjung Mundu Pundung Kacika Pundung geus baik deui. Nah, artinya orang Sunda akan naik derajatnya jika kepribadiannya itu dan perilaku orang Sunda itu sudah kembali kepada dirinya begitu. Lalu yang ketujuh adalah Caturangga, yaitu pengetahuan untuk mengetahui baik tidaknya watak kuda. Jadi ini tentang kuda ya. Misalkan Wisnu Murti artinya watak kuda yang baik ya. Cirinya itu semua bulunya hitam ya. Ini contoh-contoh dari pengetahuan tentang kuda. Lalu selanjutnya tentang panyaraman ya. Panyaraman itu adalah runtuyan kecap atau omongan isinya tentang panyarek sangkan ulah milampahi pagawean lamun dipilampah bakal mamalana. Jadi larangan yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan nanti apa namanya, timbulnya tidak baik gitu. Misalnya ulah diuk punya lawang pantau bisi nontot jodoh gitu ya. Pintu itu kan adalah jalan untuk orang lewat ya, tentu saja jika kita duduk di sana akan melangi orang lain. Oleh karena itu ditakut-takuti dengan nonton jodoh atau jomblo gitu ya gitu. Nah, oke, itu saja materi untuk hari ini ya. Kalian lanjutkan dengan mengerjakan tugasnya nanti ya. Catat materi yang sudah ada di sini ya di buku catatan kalian ya. Kemudian isi biodata dan abriansi, kemudian kerjakan tugas latihan soalnya di Google Form. Jangan lupa ya, jangan sampai tidak. Karena kalau kalian tidak mengisi di Google Form, itu berarti data kalian tidak masuk, dianggap tidak mengikuti pelajaran. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga kalian tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.